Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Shalom, saudara terkasih yang ada di rumah. Kami percaya kuasa Tuhan dan kasih Tuhan selalu ada baru bagi setiap kita, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari ajak seluruh keluarga saudara sama-sama kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya, Yesus. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Anugerah-Mu, perlindungan-Mu Tuhan selalu baru bagi setiap kami Tuhan. Kini kami datang Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami bawa pujian kami Tuhan hanya untuk menyenangkan nama-Mu Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mencurahkan hadirat-Mu Yesus bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kami berkumpul bersama di dalam hadirat-Mu Yesus, di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa kerinduan kami ya Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita yang percaya nyanyikan dengan segenap hatimu. Katakan kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami sujud menyembah di dalam hadirat-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Mari sama-sama angkat tangan Bapak Ibu, katakan biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu.
seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Katakan biar belas kasih, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh sampai bumi ini. seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan, penuhi kami, oh Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh negeri ini, Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu, api kemuliaan-Mu di atas negeri ini, api kemuliaan-Mu di atas negeri Indonesia. berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami rindu, curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Barabasyana ya rabayana. Barabasyana rabayana barana. Saudara-saudara, kita sembah Dia, puji Dia, muliakan namanya, tinggikan nama Yesus, panggil namanya Yesus, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, 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 setiap kami, oh Jesus,
merindukan hadirat-Mu Bapak seperti-Mu Tuhan. Percaya Engkau, Yesus. Sama-sama kita rendahkan hati, kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Masuk di dalam hadirat Tuhan, kami puji Yesus. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ini doa setiap kami Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu Yesus. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bersama-sama nyanyikan. Jadikan kami satu, seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu.
agar dunia Mau satukan tahu hati kami. bukti nyata Biar bukti nyata kasih-Mu Tuhan hadir di setiap kehidupan kami Yesus. pergi memberitakan Kasih-Mu mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanku, agar dunia tahu bukti nyata Yesus. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan kita, lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bahwa kami sungguh bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita hanya di dalam nama-Mu. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sama-sama kita bersorak buat nama Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Katakan yes. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Haleluya, haleluya, Engkau mulia. haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Sama-sama katakan Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. bersorak, bersyukur. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu pencuri, Kau Yesus batu penjuru, dari siapa? darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sekali angkat kedua tanganmu. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. bersorak, bersyukur. Yesus Kaulah Tuhan,
Juru selamat dunia. Raja yang agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yeay. Biar api kemuliaan-Mu tercurah bagi setiap kami, Yesus. Wow. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi panggilan. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Are you ready? Come on! Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Kaulah Raja bagi setiap kami, Yesus. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilan. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Angkat tanganmu nyanyikan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Kami percaya Tuhan, api kemuliaan-Mu tercurah bagi setiap kami. Haleluya.
api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah, hadirin, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Ya, semuanya merasakan sukacita dari Tuhan, amin. Mari sekali lagi kita siapkan hati sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita masuk di dalam penyembahan lebih dalam lagi. Biarlah kuasa Roh Kudus tetap menaungi setiap kita. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan tetap selalu ada bagi setiap kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Terima kasih. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang Tuhan, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci,
Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Tuhan, kami rindu datang untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Biarlah pujian lagu ini Tuhan adalah hati kami. Kami menyatakan bahwa kami mau datang penuhi panggilan-Mu untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyertai kami, mengurapi kami Tuhan. Mari saudara-saudara di rumah, kita nyanyikan lagu ini sebagai deklarasi hati kami bahwa kita siap untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, yaitu melakukan amanat agung Yesus. Perintah di mana Yesus sebelum berangkat ke surga untuk kita lakukan, saudara. Mari kita lakukan dari awal. Kami datang penuhi panggilan-Mu. Sebagai doa kita dan deklarasi kita. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Yes. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lagu ini, pujian penyembahan ini adalah deklarasi hati kami. Deklarasi iman kami bahwa kami Tuhan datang dan siap melakukan amanat agung-Mu Tuhan.
Engkau Yesus yang telah mati dan bangkit di hari yang ketiga dan naik ke surga. Sebelum Engkau naik ke surga, Engkau memerintahkan kami untuk melakukan amanat-Mu, yaitu untuk pergi menjadikan semua bangsa murid-Mu, membaptis mereka dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan mengajarkan semua yang Kau perintahkan. Dan Engkau Tuhan Yesus menyertai kami sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami beribadah kepada Engkau dan kami mau belajar firman-Mu, khususnya tentang amanat agung yang Kau beritakan pada kami untuk kami lakukan. Berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu dan siapapun yang mendengar Tuhan firman-Mu pada hari ini, baik di rumah dimanapun mereka berada, dan juga urapi hamba-Mu. Engkau taruh perkataan, Engkau taruh kata-kata, Engkau taruh firman dalam bibir hamba-Mu. Dan biarlah kami semua mengerti apa kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita beribadah pada Tuhan. Walaupun masih ada PSBB, ya, pembatasan jarak dalam skala besar. Tetapi tidak membatasi kita untuk tetap beribadah pada Tuhan Yesus Kristus. Kalau bulan-bulan lalu kita belajar peristiwa penting, yaitu tentang kematian Yesus di kayu salib, ya. Terus Yesus bangkit di hari yang ketiga, kita belajar tentang kebangkitannya. Dan minggu lalu, ya, 3 hari yang lalu kita belajar mengenai kenaikan Yesus ke surga. Ya, kita belajar. Tetapi sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memerintahkan kita, memberikan kita perintah atau amanat atau pesan yang harus kita lakukan, yaitu amanat agung. Maka pada hari ini kita belajar firman Tuhan tentang the Great Commission atau amanat agung. Apa itu amanat agung? Nah ini saudara, apa itu amanat agung Yesus? Banyak jemaat Tuhan, banyak orang gereja, setiap hari ke gereja, setiap minggu ke gereja sama saya, dan sering ke komsel, belajar, ya, Alkitab. Tetapi tidak semua orang gereja atau jemaat Tuhan mengerti arti amanat agung. Bahkan mereka bingung, kok ada sih amanat agung? Nah, soalnya setiap kali di gereja biasanya membahas tentang kematian, kebangkitan, kenaikan, hari Natal. Ya. Tetapi Yesus memberikan pesan yang penting kepada kita semua saudara untuk kita lakukan sebelum Yesus naik ke surga, yaitu amanat agung. Apa itu amanat agung? Bagaimana cara melakukannya? Mari kita saudara, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, kita lihat cuplikan film tentang perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Silakan multimedia. Ya saudara, ini 40 hari setelah Yesus bangkit, menampakkan diri pada banyak orang. Dan hari yang ke-40, Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Kita lihat tayangannya, 11 murid Yesus menghadap Yesus. Dan Yesus memberikan pesan yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Untuk menjadi saksi, untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan mengajar banyak orang tentang apa yang Tuhan telah perintahkan pada murid-muridnya. Dan di situ Yesus naik ke surga. Dan sebelumnya Yesus juga memberikan kuasa kepada murid-muridnya, memerintahkan untuk tinggal di Yerusalem selama menunggu janji Bapa. Yesus naik ke surga dan awan menutupinya. Dan muridnya mereka pulang dengan antusias, dengan sukacita, dengan semangat, dan dia kembali ke Yerusalem menyembah Tuhan sambil menunggu janji Tuhan untuk mengirimkan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara, tadi cuplikan video yang kita lihat itu menggambarkan bahwa Yesus telah bangkit 40 hari. Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang. Dan di hari yang ke-40 hari terakhir Yesus menampakkan dirinya, Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dan sebelum naik, Yesus memberikan pesan-pesannya kepada murid-muridnya untuk mereka lakukan. Apa itu pesan-pesan Yesus? Kita lihat di Matius 28
ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi pesan Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, pada hari ini kita belajar tentang amanat agung, perintah Yesus. Di sini ada kata-kata yang penting, saudara. Pertama, pergilah, ya. Pergilah, kita harus pergi, ya. Kita akan bahas pergilah dan baptislah dan ajarlah. 3 kata penting ini akan kita pelajari pada hari ini. Tentang aku menyertai kamu, kita akan bahas minggu depan saat pencurahan Roh Kudus. Jadi saudara, banyak orang gereja tidak tahu apa itu perintah yang harus dilakukan. Apa itu pesan Tuhan yang harus mereka lakukan. Saudara, kita belajar, ya. Kata pertama adalah karena itu pergilah. Karena itu. Ya, karena apa? Ternyata 2 ayat ini adalah penggalan dari ayat sebelumnya. Jadi kita lihat dulu ayat yang ke-18, saudara, ya. Matius 28 ayat 18 mengatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Baru karena itu pergilah, ya. Jadi ini sebenarnya ada 3 ayat, ini ada hubungannya dengan amanat agung, ya. Tapi biasanya banyak orang dipenggal hanya 2 ayat aja, ayat 19 dan 20. Tapi ini ayat yang pertama, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, setelah Yesus bangkit, dia diberikan kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau kita telah diberikan kuasa, baru kita bisa memberitakan kaca surga, memberitakan pesan-pesan Tuhan kepada semua orang. Tanpa kuasa Tuhan, kita tidak bisa, saudara. Jadi Yesuslah yang punya kuasa di bumi dan di surga. Kalau Yesus punya kuasa, kita diperintahkan oleh guru kita, Yesus, kita berani nggak? Berani dong, karena kita ada kuasa juga. Contohnya gini, saudara. Misalnya, jika Bapak Presiden kita misalnya menyuruh kita, di sini ada Bapak Cuncun misalnya. Bapak Cuncun, aku perintahkan engkau pergi ke semua provinsi di Indonesia. Dan aku sebagai presiden memiliki kuasa atas Indonesia. Dan aku akan memberikan kau kuasa tertulis untuk pergi ke seluruh provinsi di Indonesia. Sampaikanlah pesan-pesanku. Sampaikanlah perintahku. Sampaikanlah amanatku. Kira-kira Pak Cuncun berani enggak? Pasti berani. Karena ada kuasa dari Tuhan. Yang memberikan kuasa adalah pimpinan tertinggi di negara ini. Yesus pemimpin di surga dan di dunia. Jadi kalau Yesus menyuruh kita pergi, kita harus berani. Kalau kita disuruh presiden aja senang. Waduh, kita diangkat nih jadi pejabat, pergi kemana-mana. Pasti kita nggak takut. Tapi kadang-kadang kita disuruh Tuhan, kita nggak mau jalan, saudara. Jadi ayat inilah yang mendasari amanat agung. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Kita belajar, karena itulah pergi. Ya. Karena itu pergilah. Karena apa? Karena Yesus pemilik kuasa di bumi dan di surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus sudah selesai semua tugasnya di dunia ini. Menjangkau banyak jiwa, ya, dia mati, bangkit, naik ke surga bagi kita semua. Bukan berarti Yesus naik ke surga, tugasnya belum selesai. Dan diserahkan kepada kita, bukan, saudara. Sudah selesai semua. Tetapi banyak orang yang belum bertobat. Banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Maka Yesus memerintahkan kita untuk melanjutkan penginjilan.
untuk melanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Kemana? Ke semua orang. Untuk jadikan murid, saudara. Banyak orang Kristen begitu selamat, dia pikir, oh aku udah selamat. Oke, aku terima Yesus sebagai juru selamat yang telah mati bagi aku. Yang telah bangkit bagi aku, naik ke surga bagi aku. Aku dikasih tempat di surga. Ya kan? Jadi yang saya lakukan hanya cukup ke gereja. Beribadah. Kasih persembahan. Sudah. Bukan, saudara. Banyak orang tidak mengetahui tugas-tugas selama mereka di bumi ini. Kenapa? Jarang diberitakan di gereja-gereja. Ayo jemaat, bukan cuma duduk aja di setiap minggu, menyanyi, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, kasih persembahan, pulang. Bukan itu, saudara. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, beritakan kerajaan surga, beritakan kepada semua makhluk supaya bertobat dan percaya Yesus. Maka jarang dikhotbahkan di gereja-gereja mengenai misi penginjilan amanat agung. Maka itu banyak jemaat imannya bertumbuh. Karena apa? Pergi ke gereja, dengar puji-pujian, nyanyi-nyanyi, ya kan? Dengar firman Tuhan, kasih persembahan, pulang. Itu belum melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jelas sekali, Yesus sebelum naik ke surga berkata kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita mungkin bingung, loh Pak pergi kemana, ya kan? Saya kan jemaat Tuhan, ya rajin ke gereja, kada cukup, kurang apa sih Pak? Terus bagaimana? Kan saya bukan pendeta. Kalau pergilah, beritakanlah Injil, itu tugas pendeta, Pak. Bukan tugas saya, Pak. Jadi saudara, perintah ini diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Artinya semua murid Tuhan harus melakukan perintah ini. Saudara, kita adalah murid-murid Yesus. Amin, saudara. Kita murid-murid Yesus. Yesus hanya memerintahkan kepada murid-muridnya untuk melakukan amanat agung ini. Yesus tidak memerintahkan kepada banyak orang, semua orang, untuk mengajar, membaptis, mengajar, untuk membimbing mereka mengetahui perintah Tuhan. Tidak. Kenapa hanya 11 murid Yesus yang diperintahkan untuk pergi dan beritakan kerajaan surga? Karena hanya murid Yesuslah yang tahu, yang mengerti apa isi hati Tuhan. Murid Yesuslah yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Yesus melayani pelayanan dari awal, di Kana bikin mujizat. Yesus pergi kemana? Yesus membawa murid-muridnya. Setiap ada mujizat, muridnya tahu. Setiap Yesus mengampuni orang bersalah, muridnya melihat. Ketika melahirkan orang yang buta, muridnya melihat. Orang yang lumpuh berjalan, muridnya melihat. Segala sesuatu yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun, murid-muridnya menyaksikan. Saudara, maka hanya muridnya yang tahu apa yang Yesus lakukan. Muridnya tahu apa yang Yesus maksudkan. Maka gurunya Yesus hanya memerintahkan murid-muridnya, bukan orang banyak, saudara. Kita semua murid-muridnya. Tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan, hidup kita sia-sia, saudara. Banyak orang pikir, aduh, kok saya sih Pak? Saudara, setiap orang yang telah ditebus dosanya harus melakukan amanat agung Tuhan. Ya. Kita dulu harusnya binasa, masuk neraka. Tetapi oleh karena karunia Tuhan, oleh kasih cinta Tuhan pada kita ditebus dosa-dosanya dan kita masuk ke surga. Kita tidak bisa egois. Oke, kamu masuk ke surga karena aku mati bagi kamu.
Bagaimana dengan tetangga kamu? Bagaimana dengan teman-teman kamu? Bagaimana dengan orang lain yang belum kenal aku? Padahal aku udah naik ke surga. Itu tugas kamu untuk menyampaikan keselamatan. Tidak boleh egois saudara. Tapi banyak orang tidak urusan. Yang penting aku selamat. Padahal kalau kita tidak memberitakan Injil, tidak memberitakan keselamatan, tidak pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kita adalah orang yang paling celaka di dunia ini. Saya ulang, kalau kita tidak memberitakan Injil keselamatan, kita adalah orang yang celaka di dunia ini. Loh Pak Budi kok begitu sih? Kita lihat ayatnya. 1 Korintus 9 ayat 16. Berkata demikian, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, Paulus berkata, setelah aku bertemu Yesus, menuju jalan Damsyik, dia ketemu Yesus dengan sinar, dengan suara, ya kan? Dan Yesus memerintahkan kepada Paulus untuk memberitakan Injil, ya kan? Maka saat itu juga Paulus dengan setia, dengan taat, penuh pengorbanan, setiap hari, setiap saat dia siap menderita untuk mengabarkan Injil, untuk mengabarkan amanat agung, gitu. Jadikan semua bangsa murid Yesus. Maka dia berkata, kalau aku tidak memberitakan Injil, celakalah aku. Saudara, kita sudah diselamatkan, sudah dibaptis, sudah ke gereja. Jadi tugas kita adalah melakukan amanat agung. Oke Pak, saya mau melakukan. Selama ini aku gak pernah dengar dari gereja, gak pernah diajarkan bagaimana untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk pergi, untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Seperti yang Yesus perintahkan. Bagaimana caranya? Ini Pak, saya gak tahu. Saya kan hanya ibu rumah tangga. Saya hanya banyak nganggur di rumah. Gak bekerja, gak bisa ngomong, gak bisa khotbah, gak bisa apa-apa. Bagaimana caranya? Dan kemana Pak harus pergi? Kan pergilah. Pergi kemana? Kan gak jelas tuh. Pergilah, ya kan? Jadi kalau semua bangsa muridku, lah kemana perginya Pak? Saudara, ini yang kita harus pelajari pada hari ini. Bagaimana caranya? Kita harus pergi kemana? Apakah kita perlu belajar khotbah seperti mimbar? Tidak saudara. Kita memberitakan Injil, pertama kali harus ada syaratnya. Penting sekali. Kalau kita melakukan amanat agung, kita harus pertama, kita adalah murid Yesus dulu. Murid Yesus dulu. Baru kita bisa menjadikan orang lain murid. Ya. Apa syaratnya jadi murid? Kita harus sudah bertobat. Pertama, kita harus sudah bertobat. Kalau kita belum bertobat, kita memberikan Injil saudara, nggak ada orang percaya, ya kan? Nggak ada orang percaya. Kedua, kalau kita belum bertobat, itu bahaya sekali memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, keselamatan, siapa musuh kita? Setan, iblis. Itu kita bisa kalah saudara. Kita berani tanggung setan, dalam masuk pergi. Setannya nggak mau pergi. Kita diserang. Kita belajar dari anak-anak Skewa saudara. Ya. Kisah para Rasul 19 ayat 15-16. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapa kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua. Dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan terluka. Saudara, 7 anak imam besar Yahudi namanya Skewa. Dia berusaha, mungkin dia lihat Paulus, wih kalau ngomong Imam Yesus, katanya pergi. Yesus orangnya sembuh. Dia belajar, ada orang kerasukan, dia bilang, aku kutukin kau dengan nama Yesus, pergi kau. Tetapi setannya malah ketawa itu. Dan akhirnya apa saudara? Mereka diserang oleh roh jahat. Jadi kalau kita belum bertobat,
percaya Yesus punya kuasa dari tempat yang maha tinggi, kita tidak bisa menjalankan amanat agung. Orang yang bisa memuridkan adalah orang yang sudah bertobat. Kalau enggak bisa saudara. Kedua, kita harus melekat pada Tuhan. Kita harus hidup melekat pada Tuhan. Ya. Efesus 6 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudara, kita harus hidup melekat pada Tuhan. Punya iman, punya keintiman. Kita kalau mau menjalankan amanat agung, menjadi murid Yesus, memberitakan Injil ke semua orang, kita harus bertobat. Kedua, kita harus hidup melekat pada Tuhan. Apa arti melekat? Adakan saat teduh. Kita punya waktu teduh, waktu yang khusus untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk belajar firman, belajar isi hati Tuhan, belajar perintah Tuhan, belajar keperkasaan Tuhan. Mujizat Tuhan itu pelajari semua. Dan kita punya waktu untuk apa? Berdoa, memuji, menyembah. Tuhan, aku rindu datang kepada Engkau. Kau pakai aku Tuhan untuk menginjil. Jadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Dan kita benar-benar punya jam-jam khusus untuk Tuhan. Kalau tidak saudara, kita tidak bisa saudara. Musuh kita berat. Musuh kita berat. Berapa kali saya juga pernah doain orang kesurupan. Itu sampai berjam-jam. Ya kadang-kadang susah kan. Tapi kalau kita nggak punya kuasa, itu benar-benar kita tidak bisa mengalahkan roh jahat. Bahkan kita digagai oleh iblis seperti tadi anak-anak Imam Skewa. Maka kita harus benar-benar intim dengan Tuhan. Saudara, hidup kita ya, tanpa kuasa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa saudara. Sebab kalau kita saat melayani Tuhan ya, melayani itu kita mencari orang ya yang mungkin saat itu sakit ya, ada sakit atau mungkin terikat roh jahat. Gimana kita mau menginjil? Kita diserang loh sama roh jahat loh. Diserang. Kita tempat ini sering berapa kali kita mendoakan orang yang terikat roh jahat. Seperti apa kalau marah? Tangannya kuat, pukul sana, pukul sini. Tetapi kita semua tim doa pelepasan HOC semua punya kuasa Tuhan. Ketiga, apa syaratnya kita untuk menjadi orang yang melakukan amanat agung? Kita harus memiliki karakter Kristus, heart of Christ. Karakter Kristus atau hati Kristus yang telah kita pelajari selama 2 bulan lebih ya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini penting sekali saudara. Sangat penting sekali. Kita tidak bisa menginjilin orang. Kita tidak bisa memberitakan kasih Yesus kalau kita nggak punya kasih. Kalau kita jahat sama orang, kita tidak bisa memberitakan kasih Kristus atau perintah Yesus di saat kita ada masalah, gampang stres, nggak ada sukacita, nggak ada damai, berantem terus. Kita tidak bisa. Maka untuk menjadi pelayan Tuhan, orang-orang misi harus memiliki hati Kristus. Hati yang penuh kasih, sukacita, sabar. Ditolak, berangkat lagi. Ditolak, berangkat lagi. Saudara, kalau kita memberitakan Injil ke semua orang, ke satu orang deh, belum tentu kita bisa diterima langsung. Belum tentu. Banyak orang ditolak. Wah, gak ada waktu. Gak ada waktu. Apalagi orang itu belum kenal Yesus sama sekali. Ya kan? Nah, kita ada caranya lagi. Kita bagi dengan kemurahan hati kita. Cek. Belum makan ya? Iya nih, anak saya baru keluar kerja. Dia lupa kasih aku makan nih. Cek, ini makan nih. Tuhan aku ada nasi bungkus nih, ya kan? Kita nggak usah ngomong Tuhan dulu lah. Nggak usah ngomong Yesus dulu lah. Percuma, nggak pasti ditolak. Kedua kali lagi kita beli kue tiaw goreng misalnya. Kita mampir lagi, cek apa kabar.
Ya baik, baik Cuk. Tapi ya cek ini sakit punggung nih. Ya kan? Cek makan dulu nih kue tiaw goreng nih. Aku bawa dari rumah saya. Makan ya. Kamu kok baik sih? Enggak lah. Ini berkat Tuhan kok. Cek tadi ngomong apa? Sakit punggung. Iya. Boleh gak cek? Aku doain cek. Supaya sembuh. Ya deh mau dong mau. Doain ya kan. Terus datang lagi. Terus kita datang lagi. Dia marah-marah lagi. Cuk, waduh anak saya kayaknya kok kurang perhatian ya. Saya tuh di rumah kesepian loh. Kalau anaknya pulang kerja, saya gak diurusin. Ribut, waduh kayak saya jadi orang tua kayaknya gak kepake di sini. Susah hidup saya. Cek gimana kalau saya doakan. Supaya anak cek bisa sayang, bisa lebih sayang lagi. Tuhan tuh sanggup kok merubah orang. Kan Tuhan yang menciptakan manusia ini. Lah kita masuk pelan-pelan. Mengasihi dari kasih, ada damai, sabar. Jangan ditolak sekali langsung, awas ya, gua gak mau lagi ke rumah lu jahat, pergi lagi, jangan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kita lemah lembut. Kalau enciknya kasar, kita bisa menguasai diri. Saudara, kalau kita punya hati Kristus, punya kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan hati, ya, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya percaya orang melihat kita, melihat Yesus. Amin saudara. Jangan sampai kita gampang berantem, ribut, emosi. Orang gak melihat Kristus dalam hati hidup kita. Gak bisa saudara. Orang kafir saja ketika melihat Yesus disalib. Apa katanya? Ini kepala pasukan loh. Kepala pasukan ketika melihat apa yang terjadi di kayu salib. Ia memuliakan Allah. Katanya benar ini anak Allah. Kenapa? Ada dampak. Ketika disakiti Yesus dibunuh. Sebelum mati dia bilang Bapa ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan. Mereka jelas-jelas semua orang tahu apa yang mereka perbuat. Yesus dibunuh kan. Disiksa, dibunuh, dilecehkan, dihina, diolok-olok, diludai. Tapi apa kata Yesus? Bapa ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus berdoa untuk mereka. Kalau kita disakiti orang, doakan saja. Karena biar Tuhan sendiri yang menghakimi, yang membalas semua kejahatan orang lain, saudara. Kita nggak usah balas, nggak usah marah-marah Encik itu. Dan saya percaya, ya kan, suatu saat Encik bilang gini, kok kamu baik sih? Iya Cek, karena Yesus baik kok sama saya. Siapa sih Yesus? Lah itu masuk. Siapa sih Yesus? Baru kita masuk tentang Yesus. Jangan nggak kenal, datang-datang. Terima Yesus, engkau selamat, engkau diberkati. Waduh, pasti diusir. Lah ini ada pelajarannya saudara, ya. Ada pelajarannya. Yang penting kita udah tahu apa syaratnya bertobat, ya. Kedua, punya waktu dengan Tuhan tiap hari dan kita memiliki karakter Kristus. Kemana harus pergi? Ya ini penting saudara. Kemana kita harus pergi menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus? Ini kita lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. You will be my witnesses. Kamu akan menjadi saksiku. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Yesus berkata. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jelas, Roh Kudus turun atas kita kalau kita sudah bertobat. Jadi kalau kita belum bertobat, jangan sekali-sekali melakukan misi. Kita pasti akan hancur, dipermalukan oleh iblis. Kenapa? Kita tidak punya kuasa. Kalau kita nggak punya kuasa, kita akan kalah, kita akan dipermalukan dan kita akan hancur. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jelas sekali. Syaratnya apa? Kita punya Roh Kudus dulu, baru kamu akan menjadi saksiku di mana saudara? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka
Yesus berkata demikian pada murid-muridnya, murid-murid, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Kamu harus menunggu janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Pencurahan Roh Kudus yang akan kita peringati minggu depan, yang hari ke-10 dari kedatangan Yesus. Kalau kamu belum dicurahkan Roh Kudus ke atas kamu nggak memiliki kuasa, ya kan? Jadi kamu tunggu dulu, lockdown dulu, sama, ya kan? Di Yerusalem kapan? Pokoknya kamu tunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana sampai Roh Kudus dicurahkan. Ya. Jadi saudara, kita tahu di sini bahwa pertama-tama Yesus perintahkan kita menjadi saksi, melakukan amanat agung, menceritakan semua kebaikan Tuhan pada banyak orang di Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Keluarga. Ya, Yerusalem itu keluarga. Ayah, ibu, anaknya 3, mungkin orang tua yang tinggal makin serumah. Itu Yerusalem, yaitu anggota keluarga atau orang-orang terdekat dulu. Kita menangkan dulu, ya kan? Jadi saksi dulu. Kita berdoa untuk keluarga. Mungkin ada suami yang belum kenal Tuhan. Ya, doakan dulu. Atau mungkin sebaliknya istri mengenal Tuhan. Doakan dulu. Itu kita doakan, pergumulkan tiap hari. Jadi saksi mereka. Kita ke gereja tiap minggu. Tapi kita nggak bersama anak kita. Nggak bersama suami kita. Nggak bersama kepada istri kita. Itu kita pulang dari gereja. Kita mulai menebar kasih. Ya kan? Kita nggak bisa ngomong suami kita gini. Suami, kamu percaya Yesus. Harus percaya. Nanti kamu masuk surga. Nggak bisa saudara. Akhirnya kalau kita paksakan suami untuk ke gereja, untuk percaya Yesus, malah ribut dan berantem. Akhirnya kepahitan. Kepahitan suaminya nggak mau ke gereja, malah benci Yesus. Apa itu kita lakukan saudara? Keluarga ya kita baik suami mengasihi, ya kan? Begitu mengasihi, lama-lama akan suami itu bertobat saudara. Ya, jadi harus berubah. Ya, saya juga alami juga dulu kan, saya juga belum bertobat, ya kan. Tapi istri saya berdoa, tambah mengasihi. Padahal saya waktu itu belum dalam Tuhan benar-benar. Hidup masih amburadul, masih nggak karuan. Tetapi istri tiap hari berdoa, tambah mengasihi. Saya akhirnya, loh kok baik banget. Kok mengasihi aku begitu besarnya, padahal aku jahat orangnya. Di situ aku lihat Kristus di dalam hidup istri saya. Dan di situ saya mulai bertobat saudara. Jadi kita nggak bisa paksa suami ke gereja. Nggak bisa paksa anak kita ke gereja. Tapi hadirkan gereja di rumah kita. Apa? Kita mengasihi, ya, sukacita, suka berdoa, ya kan, sabar. Anak kita yang mungkin sering keliruan, sabar. Terus kita sabar dengan suami kita yang bentak-bentak mukul kita. Doakan. Nanti suatu saat suami kita bisa lihat, ini ada Yesus di dalam istri saya. Dia akan terjamah dan percaya Yesus. Dan akan, mah, aku kepengen dong ke gereja. Mah, kapan ya bisa kerja ajak saya. Kita gak usah suruh. Dia akan datang ke gereja. Mungkin dia malu. Mah, ke gereja. Mau gak saya antar? Saat dia antar ke gereja, di drop. Lama-lama di pinggir gereja. Lama-lama di dalam gereja. Lama-lama jadi WL. Oh, amin saudara. Saya demikian. Dulu saya jauh dari Tuhan. Saya ngomong juga gak berani di depan umum. 2 orang saya ngomong aja saya minder. 2 orang nih saya ngomong di kelas nih. Saya takut. Takutnya bisa 2 hari gak tidur. Presentasi di kelas. Saya paling ketakutan. 3 hari gak tidur. Takut banget. Tapi karena Tuhan ubahkan ada kuasa Roh Kudus. Maka hari ini saya bisa berdiri di depan saudara. Karena Roh Kudus. Dan saya mulai melayani Misbah Keluarga. Keluarga saya adakan untuk berdoa bersama. Untuk percaya Yesus. Anak-anak saya kalau ada masalah, saya bilang, ayo doa. Harus doa. Baca firman. Tiap hari, saudara. Ya. Kedua, Yudea. Mengabarkan famili yang agak jauh.
tetangga, ya, mungkin teman arisan, ya, mungkin teman-teman kita kerja, itu Yudea. Yang agak jauh saudara. Kita ke sana, beritakan ke teman-teman kita. Dengan apa? Kita harus saling mengasihi. Banyak teman-teman kita ya, nyakiti kita, ya kan, gosipi kita, nyerang kita. Jangan balas. Kita kan lagi melakukan amanat agung Yesus. Kita mengasihi mereka. Oh nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Kita sukacita aja. Nanti mereka akan tahu engkau punya Kristus. Dan mereka akan percaya dan kembali ke gereja saudara. Dan mereka akan benar-benar tersentuh oleh apa yang kita lakukan. Yaitu hati Kristus. Itu Yudea. Samaria adalah orang banyak yang belum mengenal Yesus. Sangat banyak orang saudara yang belum kenal Yesus. Jangkau mereka lah saudara. Dengan cara apa? Ini ada ajarannya, itu caranya mengenai misi ya. Jadi caranya gini, kalau misalnya ada tetangga yang belum kenal Yesus, kita baik mereka kayak hari ini misalnya ada virus corona kan. Kita bagi sembako yang mereka kurang, bagi sembako, bagi kasih, bagi bantuan yang mereka kurang. Tahu-tahu tetangga bilang gini, aku sakit nih, tolong dong doakan nih. Nah, kita doakan, kamu sakit ya? Tadi saya bilang cek kan, doakan aja. Nah, Bu, ada masalah apa lagi? Oh, anak saya Pak, nganggur, gak ada pekerjaan, tolong doakan ya. Lah, kita doakan. Itu orang-orang yang belum kenal Kristus. Doakan dengan memberikan kasih, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Maka mereka akan melihat Yesus di hidup saudara. Itu orang yang kenal Yesus. Ujung bumi, ini banyak sekali saudara. Ujung bumi, saudara nggak perlu ke ujung bumi kalau nggak panggilan saudara. Ujung bumi ini artinya kita harus menginjil ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke daerah-daerah, ya kan? Saya pernah ke Kalimantan, ya kan? Ke Kalimantan, terus kemana ke Mentawai, itu naik dari saya terbang, naik boat, itu 6 jam sampai boatnya sampai, waduh, ngeri sekali. Tetapi itu namanya ke ujung bumi, ke orang-orang yang tidak terjangkau. Kita ke sana yang membagi sembako, mengajar, mengenalkan Yesus. Tapi kalau saudara belum panggilannya jangan dulu. Lebih baik Yerusalem dulu, keluarga dulu, tetangga dulu, family dulu. Ya, kalau udah matang, saudara siap dikirim, baru nanti ngomong sama gereja. Kita akan kirim saudara ke sana. Samaria. Samaria itu artinya gini saudara ya. Orang itu yang belum kenal Yesus banyak sekali. Misalnya gini contohnya. Artis lah. Mungkin di sini ada penyanyi atau WL. Dia penyanyi, misalnya penyanyi pub, penyanyi hotel di lounge ya kan. Kita misalnya penyanyi terkenal lah, artis lah. Kita gampang menginjilnya. Artis bidang film tuh identik dengan dunia malam, narkoba. Lah kita sebagai artis, kita harus kudus. Kalau yang lain narkoba, kita jangan narkoba. Kalau ada orang yang hura-hura, kita nggak usah. Lah itu jadi saksi. Kalau kita ada lomba, ya lomba nyanyi menang, ya puji Tuhan. Jadi karena Tuhan bisa menang, itu sudah menginjil saudara. Perkenalkanlah Yesus, bahwa Yesus yang memberikan dia kemenangan atau talenta, atau mungkin ada yang menjadi pejabat, ya kan? Banyak pejabat yang belum kenal Yesus. Kita nggak usah ngomong, ayo percaya Yesus, ya bisa berantem. Kita kerja dengan baik. Jadi pejabat kerja yang baik, apa artinya? Jangan terima suap, jangan korupsi, ya kan? Kita punya integritas pada negara yang baik. Adakan komsel, ibadah di kantor-kantor kita. Itu juga menginjil saudara. Dengan demikian dia menginjil. Sebab dikatakan demikian di Keluaran 23:8. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Jelas sekali. Kalau jadi pejabat saudara tidak punya suap. Saudara baik, kerja dengan serius, dengan jujur. Pasti saudara sudah menginjil dengan sendirinya saudara. Atau kita lawyer. Ya kan? Di sini juga ada lawyer. Ya kan? Pengacara. Kita juga membela yang benar. Kerja yang benar. Jangan kata suap kita memutarbalikkan keadaan. Ya kan? Ulangan 16 ayat 19 katakan demikian. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap.
Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Saudara, kita bisa punya cara banyak untuk menjangkau jiwa. Itu Samaria yang belum kenal Yesus. Ya kan? Pengusaha bagaimana? Kerja yang jujur, murah hati, jangan menipu. Dan kalau pengusaha, dia punya uang banyak. Uangnya lah untuk pelayanan, untuk penginjilan, misi, kepentingan gereja. Banyak pengusaha di gereja, dia cuman pulang, ibadah pulang, ibadah pulang, ibadah pulang. Dan dia tidak menggunakan karunia-Nya, tidak punya talentanya sebagai pengusaha. Kalau musik jelas, dia main di gereja, nyanyi bisa di WL, di singer. Tapi kalau pengusaha, kan gak mungkin bisa khotbah, gak mungkin jadi WL, gak mungkin jadi pemusik. Dia bisa menggunakan uangnya untuk mendanai keperluan gereja. Itu namanya sudah pelayanan. Dengan uang kita bisa mengirim penginjil-penginjil ke daerah-daerah. Uang kita bisa mengirim penginjil. Kalau kita sebagai pengusaha tidak bisa menginjil, menjalankan amanat agung langsung ke daerah-daerah, uang kita lah yang jalan, saudara. Karena Amsal mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jelas. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan harta saja kita sudah bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau semua pengusaha Kristen, jemaat Tuhan di seluruh Indonesia yang punya uang, itu memakai uangnya untuk penginjilan. Indonesia semuanya dijangkau oleh firman, oleh Injil secara dahsyat, saudara. Tetapi banyak pengusaha yang cinta uang. Padahal jelas 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan apa? Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara, kita bekerja, kita yang punya usaha profesional, mari kita gunakanlah uang kita untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Itu kita sedang melakukan amanat agung. Karena nggak mungkin semua orang bisa berkhotbah, ya, memimpin pujian, nggak bisa. Semuanya punya karena sendiri, saudara ya. Kedua, kita belajar lagi ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ini baru baptislah, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita pergi mengajar, memuridkan, kita baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa Pak harus dibaptis? Karena itu memang syarat utama kita untuk diselamatkan. Markus 16 ayat 16, demikian firman Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas, saudara. Markus mengatakan kalau kita percaya dan dibaptis, kita diselamatkan. Jadi setelah percaya, kita buru-buru baptis. Jangan sampai keburu mati, saudara. Ada loh orang itu, dia minta dibaptis. Pak, aku minta dibaptis. Kejadian benar nih. Kejadian benar di Semarang. Ya. Bu, Pak, saya pengen dibaptis malam ini. Hah? Malam ini? Jam berapa ini? Jam 10 malam tak dibaptis. Gembala gerejanya bingung. Besok aja kek. Tetapi gembala itu tahu. Dia udah bertobat dan dia mau dibaptis malam itu juga. Benar, saudara, malam itu juga dibukalah kolam baptisan. Dibaptis orang itu, saudara, anak muda itu. Anak muda, baru 17 lah. Ini kejadian benar. Dia dibaptis malam jam 10. Besok siangnya mati kecelakaan. Jadi kalau orang mau dibaptis, jangan nunggu 3 bulan dulu ya. Belajar Alkitab dulu, katesisasi dulu ya. Nanti habis itu baptis. Gak usah. Percaya Yesus, percaya. Kita pimpin doa, doa bertobat ya. Percaya Yesus, terima sebagai penguasa tunggal dan raja kita. Langsung dibaptis. Soal nanti diajarkan bisa nyusul. Bisa nanti hari-hari berikutnya, minggu berikutnya. Kan perlu waktu lama. Jangan ngomong, Pak, saya percaya Tuhan, Pak. Kapan dibaptis, Pak? Nunggu kamu lulus katesisasi. Berapa lama, Pak? 6 bulan. Keburu kena corona mati. Jangan, langsung cemplungnya aja. Saya tuh juga pernah gitu, ada orang kakek-kakek, dia
saya pimpin, percaya, berdoa. Dia nggak bisa jalan, lumpuh. Bapak mau baptis? Mau. Langsung saya ambil gayung air. Udah aku gojokin aja. Akhirnya nggak lama mati juga dia. Saudara, kita harus baptis mereka. Ingat si Filipus dengan Sida itu? Dia nerangin firman Tuhan. Tolong aku terangkan ya, nas ini. Diterangkan sama Filipus. Terus, bisa nggak aku dibaptis? Itu ada air tuh. Ada air nggak banyak, langsung berhenti dibaptis. Saudara, jangan nunggu kita dibaptis tuh dengan belajar firman Tuhan kelamaan. Kisah para Rasul 2 ayat 38 mengatakan demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Ingat nih, dibaptis bukan hanya diselamatkan, tapi kita akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita belum dibaptis, kita tidak bisa terima kuasa Roh Kudus. Bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karya Roh Kudus. Jadi saudara kalau sudah menginjil, mencek-encek, dikasih kwetiau, dia bertobat, langsung baptis. Itu aja. Urusan pengajaran nanti bisa dikirim ke gereja. Pak, ini ada encek-encek sudah bertobat, dia mau belajar tentang Yesus gimana? Bisa nggak di sini digembalakan? Bisa. Nanti kita gembalakan, kita kenalkan Yesus. Tugas saudara beritakan ya, keselamatan untuk bertobat, soal pembinaan iman di gereja. Karena ada jabatan gembala, penginjil, ya kan, pengajar, ada semua. Saudara, jadi jangan tunggu-tunggu. Oh nanti tunggu 4 bulan lagi, jangan, nggak usah saudara. Di mana? Si semua air bisa. Ada yang di ember besar. Saya di WA tuh ada yang di bak mandi. Bak mandi kecil tuh nyemplung saudara. Dibaptis. Nah, ada yang di kayak ember plastik. Ditidurin gitu. Nggak masalah saudara. Kalau bisa di kolam renang nggak masalah, lebih bagus lagi. Ini contohnya nih. Saya membaptis jemaat ya. Dia bertobat ya kan. Menerima Yesus dan dibaptis di Israel. Katanya mungkin lebih afdol ya. Seperti Yesus dibaptis. Tapi gak masalah saudara. Dimanapun bisa. Ya, pas kebetulan di Israel. Ya dibaptis di Sungai Yordan. Ya kan. Saya dulu bertobat. Ya, pertama kali bertobat tahun 2010. Saya langsung ke Israel. Saya pengen dibaptis di Israel. Benar saudara. Saya bilang sama istri saya. Aku mau dong dibaptis di Israel. Yang benar loh. Iya aku bertobat. Akhirnya bertobat, saya ke Israel sekeluarga. Dan disudah dibaptis di Israel. Dan yang kedua ke Israel, saya membaptis orang. Jadi saya jadi murid, memuridkan. Saya dibaptis, membaptis. Saudara nanti juga akan menjadi murid Tuhan yang memuridkan orang lain. Saudara. Kalau nggak ada kolam renang Pak, gimana? Misalnya di sungai. Sungai kan nggak mungkin di sungai Jakarta kotor. Ya dimanapun bisa. Pokoknya ada air aja. Ini contohnya nih. Ini tentara lagi perang di Timur Tengah, ya kan? Lagi perang di Timur Tengah dan dia tidak ada air kan Timur Tengah kan? Di mana baptisnya? Itu eskavator dikasih terpal, dikasih air. Nyemplung di sini harus baptis saudara. Asal ada air. Ini eskavator nih. Mungkin juga dia salah satu dari mobil perang kali ya. Untuk ngangkut apa kita nggak tahu. Dan dia gimana mau bertobat? Dia pintar, wah nanti saya akan mati ketembak masuk neraka nih. Ya kan, bisa juga dia demikian. Dia belum terima Yesus dan dia terima Yesus, bertobat dan dia dibaptis. Walaupun di eskavator dan dikasih terpal saudara. Jadi dimanapun bisa saudara. Pakai gayung kayak apa. Kalau di ICU masa pakai cemplungin kolam renang. Waduh kita bukan jadi pembaptis, kita pembunuh malah saudara. Nggak bisa. Saya berapa kali baptis orang juga nggak pakai dicelupin, pakai air lah. Karena apa? Tidak bisa berjalan, lumpuh. Nggak bisa, nggak mungkin. Tapi intinya kalau memang mampu, ya kita dibaptis, dicelupkan, baptiso, ditenggelamkan saudara. Ya, jadi perintah Yesus adalah ketika kita pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus, kita langsung
baptis mereka. Next. Lukas 4 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Ingat, ketika Yesus dibaptis, baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita percaya, bertobat, dibaptis, kita keluar dari air, kita punya Roh Kudus. Kita diberi kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Penting sekali. Ketika Yesus dia dibaptis, ya, terus dia keluar dari air, Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Coba kalau Yesus nggak dibaptis misalnya, dicobai berat. Karena apa? Yesus saat itu mengosongkan dirinya. Yesus bukan Tuhan. Dia murni manusia, mengosongkan keilahiannya, mengosongkan ketuhanannya, dan dia benar-benar mengikuti seperti manusia apa adanya. Maka dia dibaptis, Roh Kudus turun, dia ke padang gurun 40 hari, dan dia bisa mengalahkan setiap pencobaan. Kalau saudara percaya Yesus, bertobat. Langkah pertama, tinggalkan dosa. Bertobat artinya kita tinggalkan dosa. Jangan bertobat besok kumat. Ya, jangan bertobat besok kumat. Gak bisa. Bertobat, tinggalkan dosa, dan dibaptis. Saudara akan terima Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus, saudara kemanapun menginjil. Wah, enak saudara. Setan datang geng, tanya pergi. Ada setan yang ganggu, tanggeng pergi. Nanti kita akan bahas khusus mengenai persatuan yang lain di minggu depan. Karena ada hubungan dengan Roh Kudus. Apa fungsi pencurahan Roh Kudus? Apa fungsi Roh Kudus dicurahkan untuk kita semua murid-muridnya? Ya. Jadi saudara, kita harus belajar dari Yesus yang harus baptis saudara. Dan terakhir adalah ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yesus mengatakan, kamu saya kasih perintah untuk pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, kita sebelum mengajar, kita harus tahu dulu. Kita tidak bisa mengajar. Kalau kita tidak bisa mengajar, saudara, serahkanlah pada gereja. Karena tidak semua orang bisa mengajar. Mengajar gimana Pak? Ya tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan. Kalau kita mengajar tentang kehidupan kita, kasih boleh bisa. Biar kadang kita, bagaimana baca Alkitab nggak tahu. Sudah kasihkan ke gereja untuk diajarkan. Jadi kalau kita mau mengajar boleh. Kalau kita sih mampu mengajar. Apa artinya? Kita punya pengalaman membaca firman Tuhan, mengalaminya. Dan kita bisa mengajarkannya saudara. Ya. Pertama, untuk bisa mengajar, apa syaratnya? Kita harus setiap hari baca Alkitab. Saat mengajar, tiap hari membaca Alkitab. Itu instruksinya. Ini perintahnya. Saudara tidak bisa mengajar firman Tuhan. Tidak bisa mengajar perintah Tuhan tanpa saudara baca Alkitab. Ini instruksinya. Kedua, saudara bisa mengajar kalau setiap hari saudara berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Apa artinya itu? Itu Tuhan lagi membina kita, mengarahkan kita langsung dari Tuhan. Ini perintahnya, teorinya, ini instruksinya, ini perintahnya. Terus kalau ada itu gimana, ada masalah? Gimana tanyanya? Langsung berdoa. Tuhan, gimana caranya? Ya, Tuhan membina kita, mengarahkan kita. Dan yang ketiga, untuk mengajar kita harus mempraktekkan apa yang kita baca, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan bina, kita praktekkan. Dan praktekkan bisa lancar, baru bisa kita mengajar. Tidak bisa kita ngomong, kamu mengasihi orang lain, kamu mengasihi orang lain. Ah, kamu jangan mengasihi orang lain, kamu pelit. Apaan mengasihi orang lain, memberi, kamu jangan ngutang gak bayar. Gak bisa. Terus mengalami dulu, melakukan dulu firman Tuhan. Kayak gini saudara, kalau kita mengajar orang berenang, bisa gak kalau kita gak bisa berenang? Gak bisa. Kita bisa berenang dulu, baru bisa ngajarin orang berenang. Ya dong, oh nak, gampang berenang. Kamu masuk air, tanganmu gini-gini aja. Ya gak bisa.
kita kasih dia teori dulu kan. Kita ajarin dulu, baru kita nyemplung bersama-sama. Baru kita mengajarin, kita tuntun, jatuh bangun. Kan bisa tenggelam naik. Kita bimbing sampai dia bisa. Makanya Yesus hanya memberitakan perintah ini kepada murid-muridnya. Amanat agung hanya untuk murid-muridnya. Kenapa? Muridnya mengalami Yesus. Bersama Yesus. Belajar dari Yesus. Tidur dengan Yesus. Intim dengan Yesus. Melihat Yesus bekerja. Melihat Yesus melakukan mujizat. Maka dia bisa sama melakukannya. Maka sebelah aku naik ke surga. Kamu lakukan. Kamu bisa melakukan hal lebih besar lagi. Saudara, kita kalau mau jadi murid Yesus. Mengajarkan sesuatu pada orang lain. Kita bisa dulu, ahli dulu. Baru kita akan bisa menjangkau jiwa itu, saudara. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai tim musim boleh siap. Bagaimana kita menjalankan tugas kita. Tugas kita untuk Tuhan. Yaitu melakukan amanat agung Tuhan. Ya, pertama kita harus bertobat. Kita harus benar-benar percaya Tuhan. Ya, orang yang dikuasai oleh Roh Allah. Dan kita pergi dan jadikan semua bangsa murid Yesus. Saudara, kita jemaat Tuhan tidak boleh hanya di gereja saja. Ibadah datang, menyembah Tuhan, dengar khotbah pulang tanpa melakukan apa-apa. Sebagai jemaat Tuhan, murid Yesus, kita harus melakukan amanat agung Yesus. Perintah Yesus, yaitu untuk pergi, untuk beritakan kerajaan surga, keselamatan, dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan pada mereka. Saudara, mari jemaat Tuhan, ini tugas kita semua. Tugas kita. Maka kita berdoa Tuhan, Tuhan beri kami hati yang mengasihi-Mu. Ya. Tuhan, beri kami Tuhan jiwa-jiwa yang harus kami jangkau. Supaya jiwa-jiwa yang dalam kegelapan, yang tersesat, kami boleh menjangkaunya Tuhan. Karena tugas kami Tuhan. Tugas kami untuk melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Beri kami hati. Mari saudara, kita nyanyikan sebuah lagu. Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingin. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingin. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Yes. Yes Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Beri kami keberanian Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Dan menyenangkan hati Tuhan. Terus ya Tuhan. Curahkan Tuhan, curahkan kuasa-Mu Tuhan,
Curahkan Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saudara, kita yang telah menerima kebaikan Yesus, yang telah mati bagi kita, yang telah menebus dosa-dosa kita, Yesus Raja, Yesus Tuhan, Dia rela ke dunia ini, bersedia mati bagi kita. Dan Yesus bangkit di hari yang ketiga, dan Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus dengan jelas sekali memerintahkan kepada murid-muridnya untuk melakukan amanat agung ini, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Saudara, kita adalah murid-murid Yesus. Kita yang percaya dan sudah dibaptis, dan kita sudah bergereja, sudah beribadah pada Tuhan. Kita adalah murid-murid Yesus. Tugas kita tidak hanya duduk diam di gereja, tetapi kita harus pergi menangkan banyak jiwa. Mungkin ada keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita yang belum mengenal Yesus. Kita menjadi saksinya Tuhan. Kita jangkau mereka, beritakan Injil keselamatan. Mungkin tetangga kita, teman kerja kita, mereka belum kenal Yesus. Tugas kita saudara, untuk pergi jadikan semua bangsa murid Yesus. Terima kasih Bapa, ini tugas kami Tuhan. Beri kami keberanian Tuhan bagi kami. Beri kami kuasa Roh Kudus-Mu. Taruhlah roh yang melayani Tuhan, dan untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Tuhan, berapa sekian takkan lama sekian, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Yes, itu tugas kami Yesus. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah belajar firman-Mu tentang amanat agung, tugas atau mandat yang Kau berikan pada kami anak-anak-Mu, murid-murid-Mu Tuhan, untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa ke semua bangsa, ke semua daerah, untuk menjadikan mereka murid-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan keberanian Tuhan. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami urapan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. Selama hidup kami gak sadar, kami gak mengerti akan perintah-Mu ini Tuhan. Sehingga kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun kami bergereja. Kami hanya duduk memuji Tuhan, mendengar firman, dan kami pulang. Dan gereja menjadi rutinitas kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami dengar firman-Mu dan kami sadar, dan kami mau memulai Tuhan hidup kami dengan membawa banyak jiwa-jiwa untuk Engkau Tuhan.
Ini tugas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri setiap anak-anak-Mu Tuhan hati Kristus. Hati yang penuh kelemah lembutan, hati yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan penguasaan diri Tuhan. Sehingga ketika banyak orang melihat hidup kita, mereka percaya Yesus. Oh Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Walaupun saat ini di rumah, belum bisa beribadah di gereja, Kau berkati Tuhan. Kami percaya berkat yang sama Kau curahkan. Bahkan bagi setiap yang mendengar firman-Mu melalui YouTube atau video online ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami siap melakukan tugas kami. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari saya undang petugas persembahan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan perpuluhan, diakonia, ucapan syukur, pembangunan gereja dan ulang tahun gereja dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Heart of Christ. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik pada kami Tuhan, penyertaan-Mu sempurna kepada kami hingga sampai saat ini. Pada saat hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu dengan memberikan persembahan ini Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan, kiranya menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberinya Tuhan, Kau kembalikan berlipat kali ganda. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, terutama dalam pelayanan di gereja kami ini Tuhan, di GBI Heart of Christ. Pakai gereja kami Tuhan agar menjadi penyalur berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daripada para petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik terhadap kami Tuhan. Baru saja Tuhan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman itu menjadi berkat dan kekuatan bagi kami Tuhan. Kau berkati Tuhan, gembala sidang kami terkasih Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Budi Aji Salim MTH Tuhan. Dimanapun beliau melayani Engkau, Engkau akan selalu menyertainya. Jaga kesehatan Pak Budi Tuhan. Untuk keluarga besarnya kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan.
Untuk Ibu Ida Gembala, sidang kami Tuhan. Ibu Gembala sidang kami, Kau jaga kesehatannya juga Tuhan. Untuk anak-anak mereka Tuhan. Untuk usaha mereka, semua dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman yang baru saja kami dengar. Tuhan, kami ingin melakukan dan melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Kami ingin bertobat Tuhan. Kami ingin lebih lagi melekat kepada Engkau. Kami ingin hati kami mempunyai karakter yang seperti Engkau. Hati Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Untuk para pekerja, untuk jemaat GB Heart of Christ. Untuk semua dimanapun mereka yang mendengar dan menyaksikan kesaksian ini Tuhan. Di ibadah online ini Tuhan. Semua akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang walaupun sampai saat ini Tuhan, wabah virus corona masih sangat mencekam Tuhan. Tapi kami punya Engkau, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami semua Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang ada masalah di dalam perekonomian, Kau akan berkati kami semua oleh berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke dalam lindungan-Mu Tuhan. Untuk para pemimpin kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, sampai staf terendah sekalipun Tuhan. Yaitu di RT, dalam lindungan-Mu Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin kami Tuhan. Beri hikmat marifat yang pada Kau turun kepada mereka semua Tuhan. Sehingga dalam mereka mengambil semua keputusan itu berasal daripada Engkau. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Bangsa Indonesia akan penuh kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, dengan belas kasih dari Allah Bapa di surga, luputkan Tuhan bangsa Indonesia dari semua virus corona Tuhan. Dari virus demam berdarah apapun Tuhan. Kau pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengar semua doa dan permohonan kami Tuhan. Kiranya hanya kehendak Bapa di surga yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saja kami rindu menerima berkat-berkat yang daripada Engkau. Mari saudara, dimanapun kita berada, kita angkat tangan, kita akhiri ibadah ini dengan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Setiap kata-kata iman ini dan terjadi dalam hidup saudara. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Telah Kau pimpin ibadah ini dari awal bahkan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami percaya sebelum kami akhiri ibadah ini, kami rindu terima berkat-Mu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dengan hati yang rela dan siap untuk melakukan perintah Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan, perlindungan, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa